Oke, ya baik. Saya ulangi ya, mohon maaf. Oke ya, jadi ini judul kuliahnya ya, masih tentang farmakodinamika, yaitu kerja obat tidak spesifik dan kerja obat spesifik. Kalau minggu yang lalu kerja obat lokal dan kerja obat sistemik. Nah, kalau kerja obat yang tidak spesifik, ya itu nanti akan kita bahas. Itu tidak ada kaitannya dengan struktur molekulnya. Nah, kalau obat yang kerjanya spesifik, itu terkait dengan struktur molekulnya. Dan untuk kerja obat yang spesifik ini, berarti ada reseptor yang terlibat. Sehingga kita akan mempelajari mengenai konsep ikatan obat dan reseptor, bentuk molekul reseptor, serta pembagian jenis reseptor. Ya. Nah, yang mendetil mengenai konsep-konsep yang terkait dengan reseptor ini, apalagi secara molekular, itu akan banyak dipelajari di kimia medisinal. Kalau di jenjang S1, kalau di jenjang S2 itu di mata kuliah farmakologi molekular. Itu lebih terperinci lagi. Nah, kita lihat sekarang kerja obat itu ada yang tidak spesifik, ada yang spesifik. Ya. Kalau kerja obat yang tidak spesifik, ini kerjanya semata-mata karena sifat fisikanya. Jadi misalnya antara obat A, obat B, obat C, ya. Struktur molekulnya itu sama sekali berbeda, tapi menghasilkan efek yang mirip. Ya, itu kenapa? Karena ada sifat fisika yang sama. Misalnya memiliki sifat sama-sama memiliki sifat kelarutan tinggi dalam lemak, misalnya ya. Sementara kalau obat yang kerjanya spesifik, nah itu ada hubungan antara struktur molekulnya dengan aktivitasnya. Jadi ada istilah SAR, Structure Activity Relationship. Nah, jadi antara obat misalnya D, E, F. Nah, itu karena struktur molekulnya mirip, maka efeknya juga mirip. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang pertama, itu kerja obat yang tidak spesifik terhadap struktur. Nah, contohnya anestetika umum inhalasi. Eter, halotan, kloroform. Nah, ini kalau dilihat dari struktur molekulnya ini sangat berlainan. Silahkan bisa saudara cek ke buku kimia dasar atau kimia organik, struktur molekul dari eter, halotan, kloroform. Nah, meskipun struktur molekul antara ketiga obat ini sangat berbeda, namun efek yang dihasilkan sama, yaitu menimbulkan efek anestetika umum, menghilangkan rasa nyeri dengan cara menghilangkan kesadaran. Jadi efek yang timbul dari ketiga bahan ini semata-mata karena kesamaan sifat fisika, yaitu kelarutan dalam lemak yang tinggi, sehingga akhirnya ketiga-tiganya bisa menembus saluran darah otak. Nah, meskipun struktur molekulnya sangat berlainan. Nah, ini ya anestetika umum inhalasi ini ya. Jadi pasiennya akan menjalani operasi besar, itu akan mendapatkan tindakan berupa anestetika umum inhalasi ya, pembiusan. Nah, ini misalnya ya, kalau sekarang sih emang sudah tidak lagi dipakai ini ya, lebih banyak menggunakan anestesi yang kerja spesifik ya, seperti obat-obat barbiturat misalnya atau turunannya ya. Nah, ini halotan, eter, kloroform. Struktur molekulnya beda. Tapi ketiga-tiganya memiliki sifat kelarutan dalam lemak yang tinggi, sehingga mampu menembus sawar darah otak. Akhirnya menimbulkan efek menghilangkan kesadaran. Nah, itu ya. Nah, sekarang yang kedua, kerja obat spesifik. Nah, berarti terdapat hubungan antara aktivitas dengan struktur molekul. Jadi sini ada hubungan ya antara aktivitas dengan struktur molekul obat. Atau istilahnya dalam bahasa Inggris Structure Activity Relationship, SAR ya. Jadi kemiripan kerja dari obat-obat itu karena memiliki kemiripan struktur. Nah, contohnya obat-obat golongan barbiturat
itu memiliki struktur dasar yang sama sehingga memiliki kemiripan efek, yaitu mendepresi sistem saraf pusat. Nah, struktur yang sama, nah berarti dia bekerja pada tempat kerja yang sama, yaitu reseptor yang sama. Nah, ini ya. Nah, ini barbiturat, ada fenobarbital, ada tiopental. Nah, lihat yang ini. Strukturnya dengan yang ini itu mirip. Ya. Nah, sehingga berikatan dengan reseptor yang sama, ya. Sehingga menimbulkan efek yang sama. Nah, tadi disinggung-singgung mengenai reseptor atau tempat kerja obat. Jadi reseptor itu adalah molekul protein yang menerima sinyal, ya. Sinyal itu berupa perubahan-perubahan dari luar sel, ya. Sinyal itu bisa berupa perubahan kimiawi, perubahan fisika, ya. Kalau perubahan kimiawi itu misalnya ada perubahan pH dalam cairan tubuh, ya. Kalau perubahan fisika itu misalnya perubahan tekanan, perubahan suhu, ya. Nah, di sini reseptor itu adanya di mana? Tempat kerja obat ini. Nah, reseptor ini dapat terikat pada membran sel, di sitoplasma, atau di nukleus di inti, ya. Nah, masing-masing ini hanya dapat dilekati oleh jenis molekul sinyal tertentu. Nah, makanya saudara belajar biologi sel kan ya. Nah, penting sekali di sini ya. Istilah membran sel, sitoplasma, nukleus ya. Nah, kemudian ada istilah ligan. Ya. Nah, jadi molekul pemberi sinyal yang melekat pada suatu reseptor itulah ligan. Nah, istilahnya ligan ya. Nah, molekul pemberi sinyal yang melekat pada suatu reseptor disebut ligan. Ligan itu berupa apa? Bisa berupa peptida, bisa berupa neurotransmitter, bisa berupa hormon. Nah, ini adalah ligan-ligan yang endogen ya, yang ada dalam tubuh. Bisa juga ligan itu dari eksogen, dari luar tubuh. Toksin misalnya, atau obat. Nah, kalau hormon itu sendiri ada yang berupa obat ya. Hormon dijadikan obat. Neurotransmitter pun ada yang dijadikan obat ya. Nah, ketika sinyal-sinyal ini ya, berikatan dengan reseptor, maka terjadilah respons selular atau jaringan. Misalnya perubahan aktivitas listrik sel gitu ya. Nah, itulah yang menimbulkan efek-efek atau perubahan-perubahan. Nah, sekarang ikatan reseptor dengan ligan. Kita bicara ligan ini umum ya. Obat itu juga termasuk ligan. Tapi reseptor itu tidak berikatan dengan ligan saja ya. Nah, tadi masih ingat ya, bisa dengan peptida, neurotransmitter, hormon, bahkan toksin. Nah, setiap reseptor itu dihubungkan dengan jalur biokimia seluler spesifik. Masing-masing reseptor itu hanya akan berikatan dengan ligan struktur tertentu. Nah, jadi tidak semua ligan itu bisa berikatan dengan reseptor, dengan suatu reseptor. Seperti kunci dengan lubang kunci. Nah, ini ya. Kan tidak bisa ya semua kunci itu dimasukkan ke lubang kunci mana saja. Tidak, harus ada kecocokan. Nah, ketika ligan berikatan dengan reseptornya, nantinya itu dampaknya bisa mengaktifkan jalur biokimia yang terkait reseptor ini. Bisa juga menghambat jalur biokimia yang terkait reseptor. Nah, itu ya. Dampaknya begitu. Sehingga kita mengenal kalau dikaitkan dengan obat, ada obat yang menyebabkan menstimulasi aktivitas tertentu. Tapi ada juga obat yang mendepresi atau menurunkan aktivitas tertentu dalam tubuh. Nah, sekarang kita berkenalan dengan reseptor, dalam hal ini klasifikasinya. Klasifikasi reseptor ini bisa berdasarkan lokasi, ya, bisa berdasarkan transduksi. Kalau berdasarkan lokasinya, ada reseptor transmembran, ada reseptor inti. Berdasarkan transduksinya, ada reseptor ionotropik, ada reseptor metabotropik. Nah, nanti akan dijelaskan satu persatu reseptor transmembran itu yang bagaimana,
reseptor inti itu yang bagaimana, reseptor ionotropik yang bagaimana. Ya. Nah, kemudian untuk yang metabotropik ini ada reseptor yang berupa enzim atau protein G. Nah, yang ionotropik dan metabotropik ini, kalau dilihat dari aspek lokasinya, ini termasuk reseptor transmembran. Nah, inilah klasifikasi reseptor. Nah, sekarang kita lihat reseptor transmembran, ya. Nah, ini meliputi apa saja, ya. Ada reseptor yang terhubung dengan saluran ion atau ionotropik, ada reseptor metabotropik, yaitu reseptor yang terhubung dengan enzim, ya. Kemudian ada juga reseptor yang terhubung dengan protein G. Nah, itu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau yang metabotropik ini, jadi kalau enzim dan protein G ini dilihat dari transduksinya, ya, termasuk metabotropik. Tapi yang metabotropik ini juga dilihat dari lokasinya, termasuk reseptor transmembran. Nah, seperti inilah ilustrasi sederhana dari reseptor transmembran, ya. Ini adalah ruang ekstraselular, ini adalah intraselular, ya. Ini adalah membran plasma. Nah, ini reseptornya, ya. Dia berarti ada yang terhubung dengan area ekstraselular, ada yang terhubung dengan area intraselular. Nah, maka dikatakan ini adalah reseptor transmembran, melintasi membran, ya, dari ekstrasel ke intrasel. Nah, kemudian ada reseptor inti. Nah, meskipun reseptor ini disebut reseptor inti, nah sebenarnya letaknya itu di sitoplasma, ya, dan nantinya bermigrasi ke inti setelah mengikat ligan. Nah, contohnya reseptor hormon steroid dan hormon tiroid. Nah, ini ya. Jadi kalau ada hormon steroid ini, ya. Jadi plasma mengikat hormon steroidnya itu masuk, ya, ke dalam sel. Nah, ada reseptor di sini yang hijau ini di dalam sitoplasma. Steroidnya itu hormon steroidnya diberi ikatan, kemudian ini akan pindah ke inti. Nah, si reseptor sitoplasma, ya, ini memberi ikatan dengan steroid, kemudian membawa si steroid itu ke inti. Nah, baru bekerja di sini. Nah, ini struktur reseptor inti, ya. Nah, ini sekilas saja, ya. Ini struktur dua domain reseptor hormon inti, ya. Ini ada yang DNA binding domain, ini ligand binding domain, ya. Nah, ini daerah pengikat ligand ujung C, domain pengikat DNA inti DBD, dan domain ujung N. Itu daerah-daerahnya. Wilayah intinya memiliki dua zinc finger yang bertanggung jawab untuk mengenali sekuens DNA khusus untuk reseptor ini. Nah, ujung N-nya berinteraksi dengan faktor-faktor transkripsi seluler lainnya dengan cara yang tidak bergantung ligan. Dan tergantung pada interaksi ini, ya, dapat memodifikasi pengikatan atau aktivitas reseptor. Nah, selanjutnya reseptor ionotropik. Nah, ini berdasarkan transduksinya, ya. Reseptor ionotropik ini adalah nama lainnya adalah reseptor kanal ion. Nah, kita lihat kembali ke sini untuk mempermudah. Nah, ini ionotropik di sini. Nah, ini reseptor ionotropik ini memiliki kanal yang membuka dan menutup. Nah, seperti ini. Kanal Cl- pada reseptor GABA ini, ya. Aktivasi reseptor menghasilkan perubahan gerakan ion melintasi membran. Nah, seperti ini. Kalau ada benzodiazepin atau barbiturat, ya. Nah, ini si kanalnya ini bisa membuka menutup, bisa lebih sering karena pengaruh benzodiazepin. Kalau barbiturat, waktu saat membukanya lebih lama dibandingkan saat menutupnya. Nah, kalau pada keadaan normal, kecepatan membuka dan menutup kanal itu seimbang. Dengan pemberian barbiturat, nah maka pembukaannya itu jadi lebih lama. Kalau diberikan benzodiazepin, frekuensi pembukaannya lebih sering. Nah, aktivasi reseptor menghasilkan perubahan gerakan ion melintasi membran, pada umumnya menjadi target neurotransmitter yang bekerja cepat, seperti asetilkolin, nikotinik, dan GABA. Nah, GABA juga perlu
kerja cepat, ya. Jadi dengan adanya barbiturat ini pembukaannya lebih lama, Cl- lebih banyak. Oke, ya. Kalau benzodiazepin intensitas pembukaannya yang lebih sering. Nah, ini mungkin sekilas mengenai struktur molekul reseptor ionotropik. Nah, ini memiliki struktur heteromer, di mana setiap subunit terdiri dari domain pengikat ligan ekstraselular dan domain transmembran. Domain transmembran mencakup 4 helix alfa transmembran. Rongga pengikat ligan terletak di antara muka antara subunit. Nah, kemudian reseptor metabotropik. Nah, inilah yang merupakan kelompok reseptor terbesar. Nah, reseptor metabotropik ini tidak memiliki kanal yang membuka dan menutup. Pengikatan ligan ya dengan reseptor ini akan mengaktifkan molekul lain. Jadi bekerja sebagai second messenger. Nah, contohnya reseptor terhubung dengan enzim, reseptor terhubung protein G. Nah, reseptor metabotropik itu masih ingat yang ini. Oke ya. Nah, kita lihat reseptor yang terhubung dengan enzim. Nah, berarti di sini dikaitkan dengan fungsi enzimatik. Nah, misalnya di sini ya, enzim siklooksigenase. Strukturnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini dalam kondisi normal akan mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin. Prostaglandin ini bisa dikatakan ada 2 kategori ya, yang berperan pada kondisi fisiologis normal dan ada yang berperan pada kondisi patologis. Nah, kita fokus yang kondisi patologis di sini. Nah, ini adalah mediator ya untuk terjadinya si prostaglandin ini, mediator untuk terjadinya gejala demam, nyeri, radang ya. Nah, dengan diberikannya misalnya antiinflamasi non steroid. Nah, ini akan menginhibisi kerja enzim siklooksigenase. Sehingga biosintesis prostaglandin jadi dihambat. Nah, ini ya. Gangguan pada membran sel, fosfolipid, oleh fosfolipase menjadi asam arachidonat, asam arachidonat oleh enzim siklooksigenase ya. Itu menjadi senyawa menjadi ini ya, akan menghasilkan prostaglandin, kaitannya dengan tromboksan gitu ya, membentukkan tromboksan. Nah, ini. Nah, obat non steroid antiinflamatori drug itu dia menghambat siklooksigenase. Ya, supaya inflamasi ditekan gitu ya. Nah, kemudian reseptor yang terhubung dengan protein G. Nah, protein G ini bisa dikatakan peranannya itu sebagai saklar molekul. Ya. Tahu ya saklar, lampu ya, menghidupkan dan mematikan gitu ya. Nah, jadi ini yang menyebabkan suatu aktivitas itu bisa berlanjut atau terhenti dulu gitu ya. Jadi seperti saklar vitamin G ini. Nah, contohnya reseptor yang terhubung dengan protein G ini adalah reseptor untuk neurotransmitter, misalnya reseptor dopamin dan glutamat. Nah, ini ya. Nah, jadi ini adalah tirosin menjadi dopamin, vesikal ini keluar dari transmitter berinteraksi dengan reseptor ya. Reseptor dopamin 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian akan menyampaikan pesan disebut second messenger, terjadilah perubahan eksitabilitas metabolisme ekspresi gen. Sebentar ya, ini terhenti. Nah, ini struktur molekul reseptor terhubung protein D, terdiri dari 7 helix alfa transmembran, lengkung yang menghubungkan helix alfa membentuk domain ekstraselular dan intraselular.
Situs pengikatan untuk ligan peptida yang lebih besar biasanya terletak di domain ekstraselular. Situs pengikatan untuk ligan non-peptida yang lebih kecil sering terletak di antara 7 heliks alfa dan satu lingkungan ekstraselular. Nah, reseptor digabungkan ke sistem efektor intraselular yang berbeda melalui protein G. Nah, kurang lebih seperti ini strukturnya. Jadi reseptor itu adalah tempat obat terikat, merupakan tempat aktif biologi. Reseptor dapat merupakan bagian dari sel dalam organisme atau enzim. Nah, ini ya, obat berikatan dengan reseptor. Nah, ini memerlukan afinitas supaya obat itu bisa berikatan dengan reseptor. Selanjutnya, terbentuk kompleks obat reseptor atau OR. Dan di sini timbullah efek. Nah, ini kaitannya dengan masalah aktivitas. Nah, afinitas itu adalah kemampuan suatu obat untuk membentuk kompleks dengan reseptor. Nah, ini ya. Kemudian aktivitas adalah kemampuan suatu obat untuk menimbulkan suatu efek setelah membentuk kompleks dengan reseptor. Nah, kemudian interaksi obat dengan reseptor, nah berarti persyaratannya itu adalah harus terjadi pembentukan kompleks obat dengan reseptor. Persyaratan di sini adalah afinitas obat terhadap reseptor, sedangkan aktivitas intrinsiknya adalah kemampuan obat untuk menimbulkan efek. Nah, ini mohon maaf kurang jelas gambarnya ya. Ini yang dimaksudkan adalah tentang reseptor-reseptor ya, jenis-jenisnya. Kemudian ada, jadi berdasarkan lokasinya, ada reseptor transmembran, ada juga yang di inti ini. Kemudian berdasarkan transduksinya, ada reseptor yang merupakan terkait dengan saluran ion, ya. Ada juga yang dengan protein G. Nah, sekarang ikatan obat dengan reseptor itu bisa menimbulkan suatu kondisi yang namanya efek agonis, bisa juga antagonis. Kalau agonis itu berarti kalau sesuatu dimaksudkan untuk maksud tertentu, berikatan dengan tempat kerjanya, muncul efek yang seharusnya, itulah agonis. Kalau antagonis ya berarti ada istilah kompetitif, non-kompetitif, fungsional, kimia. Jadi ada aspek menyebabkan suatu bahan itu jadi tidak muncul efeknya. Gitu ya. Jadi kalau agonis itu sesuatu bahan berikatan dengan tempat kerjanya atau dengan reseptor, muncul efek yang seharusnya. Kalau antagonis itu suatu obat masuk ke dalam tubuh berikatan dengan reseptornya itu ternyata tidak muncul. Ya, tidak muncul karena apa? Mungkin ada yang berkompetisi, bersaing menduduki bagian reseptor yang sama dengan obat tersebut, sehingga efek tidak muncul. Atau ada pula komponen lain yang bersaing juga dengan obat tersebut, tapi tidak pada bagian yang sama dari reseptor itu. Itulah non-kompetitif. Ada pula antagonis yang berkaitan dengan masalah fungsinya dan juga dengan aspek kimia. Ya, nanti akan kita lihat satu persatu. Nah, ini yang agonis ya. Jadi senyawa yang memiliki afinitas dan aktivitas intrinsik. Jika nilai aktivitas intrinsik itu maksimum adalah 1, maka kalau suatu senyawa memiliki nilai aktivitas intrinsiknya itu 1, maka dikatakan dia itu adalah agonis sempurna. Nah, jika suatu senyawa obat dengan aktivitas intrinsiknya antara 0 sampai dengan 1, maka dikatakan agonis parsial. Nah, kalau agonis parsial berarti punya sifat agonis dan antagonis. Nah, kalau antagonis ini adalah senyawa yang menurunkan atau mencegah sama sekali efek agonis. Jadi bisa efek suatu bahan itu menjadi menurun atau menjadi hilang. Nah, jenis-jenis antagonis ini ada yang kompetitif, ada yang non-kompetitif, ada juga fungsional dan fisiologi, ada juga antagonis kimia. Nah, misalnya ini agonis ya. Berikatan dengan reseptornya. Terjadi interaksi agonis dengan reseptor. Muncul kerja obat atau efek obat. Nah, kalau antagonis, nah ini kan kelihatan
berbeda ya strukturnya dibandingkan yang agonis. Tapi ternyata masih bisa juga berikatan dengan reseptor di dalam tubuh. Nah, berikatan di sini. Nah, maka efek bisa hilang atau bisa menurun. Efek suatu obat itu. Nah, itu ya. Nah, ini agonis. Seharusnya dia berikatan ke sini supaya terjadi efek. Nah, ternyata dihalangi oleh antagonis, sehingga antagonislah yang menduduki ini. Oke. Nah, jadi pada antagonis kompetitif, suatu senyawa yang memiliki afinitas terhadap reseptor tetapi tidak mampu menimbulkan efek, tidak menunjukkan aktivitas intrinsik. Agonis dan antagonis kompetitif bersaing pada reseptor yang sama, bersaing pada tempat kerja yang sama. Masing-masing dapat mengusir yang lain dari reseptor akibat kenaikan konsentrasi dari salah satu senyawa. Contohnya, antihistamin mengusir histamin dari reseptor histamin. Nah, ini ya, alergi rinitis. Nah, di sini ada alergen ya berikatan dengan IgE. IgE itu antibodi yang senang nempel di sel. Di sel ini ada misalnya sel mas atau basofil, di sini ada granul-granul yang berisi histamin. Nah, begitu IgE ini berikatan dengan alergen, maka permeabilitas sel mas itu akan berubah. Histamin akan granul akan keluar, pecah, histamin keluar. Nah, nanti menimbulkan efek alergi ya. Jadi kalau misalnya histaminnya berikatan dengan reseptor histamin yang ada di rongga hidung, timbullah bersin-bersin gitu ya. Kalau misalnya histaminnya berikatan dengan reseptor yang ada di pembuluh darah, timbullah pemerahan. Nah, itu gejala alergi. Nah, antihistamin ya itu akan mengusir histamin dari reseptornya. Inilah histamin, inilah CTM yang merupakan antihistamin. Ya. Nah, ini ada kemiripan efek di daerah sini ya dengan ini. Histaminnya diusir oleh CTM, maka efek histamin jadi tidak muncul. Efek-efek yang ini jadi tidak muncul atau reda. Ya, efek-efek ini. Nah, sekarang yang non-kompetitif. Ini memang mampu melemahkan kerja agonis, tapi kerjanya itu pada reseptor yang sama, tapi pada tempat yang berbeda. Satu. Atau pada reseptor yang sama sekali berbeda dengan agonis. Dua. Ya, itulah non-kompetitif. Jadi tempat kerjanya itu beda dengan agonisnya. Meskipun reseptornya sama. Atau bisa juga bahkan reseptornya itu berbeda. Nah, ini ya. Jadi kalau agonis, nah ini misalnya reseptor, agonis ini yang hijau ini berikatan dengan reseptor di sini. Nah, muncullah efek yang diharapkan. Tapi bisa juga terjadi kompetisi kalau antagonis ya, yang terjadi kompetisi, terjadi persaingan secara kompetitif. Misalnya agonis ini yang hijau, antagonis yang merah. Tempat kerjanya di reseptor sama di sini. Nah, ini antagonis menduduki ini. Maka ini tidak akan bisa berikatan di sini, maka efek ini bisa hilang, efek yang hijau ini. Nah, bagaimana kalau yang hijaunya agonisnya ini banyak? Nggak bisa ya, si ini jadi terusir, si antagonisnya. Nah, jadi muncullah efek yang seharusnya dari obat tersebut. Nah, ya, ini yang kompetitif. Kalau yang non kompetitif, ini sama ya, ini kompetitif juga ya. Nah, misalnya strukturnya itu seperti ini. Agonis seperti ini, berikatan di sini muncul efek, antagonisnya seperti ini. Kalau ini kan sama, hampir sama ya. Nah, ini ternyata melekat kuat dengan struktur seperti ini si antagonisnya, sehingga sekalipun si agonisnya itu jadi banyak, ini tidak akan terusir. Nah, kalau yang ini misalnya kita menginginkan si agonisnya berikatan dengan reseptor di sini. Yang merah ini yang antagonis berikatan di sini. Nah, apa yang terjadi?
Nah, bisa saja efek si yang hijau ini, obat ini jadi berkurang. Bisa, ya. Meskipun tempat berikatannya itu beda, tapi pada reseptor yang sama. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Ini yang non-kompetitif. Antara papaverin dengan asetilkolin. Papaverin itu suatu obat ya untuk merelaksasikan otot polos. Nah, kerjanya itu langsung pada sel otot polos. Ya, otot polos relaksasi. Asetilkolin ini adalah suatu neurotransmitter, kerjanya berikatan pada reseptor kolinergik pada sel otot polos. Terjadilah stimulasi otot polos. Nah, ini efeknya dua-duanya pada otot. Namun tempat kerjanya berbeda. Papaverin itu pada sel ototnya, kalau asetilkolin itu pada reseptor kolinergiknya. Nah, akibatnya apa? Di sini otot polosnya menyebabkan jadi relaksasi, kalau di sini jadi stimulasi. Maka efek papaverin akan berkurang. Nah, itu ya. Nah, kalau antagonis fungsional dan fisiologi, ini didasarkan pada antagonisme dari dua agonis ya. Misalnya agonis A menurunkan kerja agonis B. Nah, kalau antagonis fungsional, kerjanya pada sistem sel yang sama, tapi berikatan dengan reseptor yang berbeda. Kalau antagonis fisiologi bekerja pada sistem sel yang berbeda. Kalau ini, antagonis fungsional ini kerjanya pada sistem sel yang sama, reseptornya beda. Kalau antagonis fisiologi, jangankan reseptornya, ya, sistem selnya juga udah berbeda. Nah, sekarang antagonis fungsional. Misalnya antara senyawa kolinergik dengan obat beta adrenergik. Senyawa kolinergik ini berikatannya dengan reseptor kolinergik. Nah, yang diharapkan di sini adalah timbul kontraksi pada otot polos, misalnya di bronkus. Ya. Nah, sehingga bronkusnya itu jadi menyempit. Kalau beta adrenergik, ini berikatan dengan reseptor beta adrenergik pada bronkus. Nah, ini menyebabkan sel otot bronkusnya itu jadi relaksasi. Timbullah bronchodilatasi. Nah, itu ya. Nah, jadi yang kolinergik ini menyebabkan bronkusnya menyempit. Yang obat beta adrenergik ini menyebabkan bronkusnya melebar. Kerjanya beda reseptornya. Yang kolinergik pada reseptor kolinergik, yang beta adrenergik pada reseptor beta adrenergik. Tapi pada sistem sel yang sama, yaitu sel otot bronkus. Nah, itu ya antagonis fungsional. Kalau antagonis fisiologi, nah ini sistem selnya juga berbeda. Glikosida jantung misalnya dengan hidralazin. Glikosida jantung ini kerjanya pada sel otot jantung. Kalau dihidralazin kerjanya pada sel otot pembuluh darah. Nah, glikosida jantung ini karena kerja pada sel otot jantung, maka akan meningkatkan volume pemompaan jantung. Sehingga tekanan arteri jadi meningkat. Dihidralazin kerjanya ke pembuluh darah, sehingga terjadi vasodilatasi. Pembuluh darah melebar. Ya. Nah, kerjanya pada sel otot pembuluh darah. Relaksasi, pembuluh darahnya melebar, berarti efeknya menurunkan tekanan pembuluh darah. Nah, efeknya berbeda, bisa saling menghilangkan ini. Yang satu menyebabkan tekanan darah meningkat, yang ini menyebabkan tekanan darah menurun. Tapi tempat kerjanya beda, reseptornya jelas beda. Bahkan sistem selnya juga beda. Glikosida jantung pada sel otot jantung, hidralazin pada sel otot pembuluh darah. Sementara kalau yang ini masih sama-sama pada sel otot bronkus. Kalau ini yang satu di jantung, kerjanya yang satu di pembuluh darah. Tapi efeknya bisa saling menghilangkan.
Karena yang satu itu meningkatkan arteri, yang tekanan arteri atau tekanan darah, glikosida jantung. Kalau dihidralazin ini menurunkan tekanan darah. Nah, itu ya. Nah, sekarang antagonis kimia. Nah, kalau ini senyawa yang bereaksi secara kimia dengan zat berkhasiat atau agonis, dan dengan demikian menginaktivasinya. Jadi tidak bergantung pada reseptor. Jadi sebelum berikatan dengan reseptor, ya, udah ketemu duluan. Misalnya heparin dengan protamin. Heparin jadi inaktif. Ini belum apa-apa ini. Belum ada kaitannya dengan reseptornya atau tempat kerjanya. Tapi sudah dihambat duluan, diikat oleh protamin. Sehingga heparin menjadi inaktif. Oke. Ya. Nah, masih ada waktu sekitar 6 menit ya. Nah, jadi itu ya yang dapat saya sampaikan mengenai farmakodinamika, mengenai obat yang kerjanya spesifik dan non spesifik. Kalau yang spesifik itu ada kaitannya dengan strukturnya. Strukturnya mirip, kerjanya juga mirip. Kalau yang non spesifik, strukturnya itu bisa beda tapi efeknya mirip atau sama karena ada kesamaan sifat fisika. Kalau yang kerjanya spesifik, itu ada kaitannya dengan reseptor. Ya. Reseptor itu adalah tempat kerja obat. Nah, di situ kalau misalnya suatu bahan berikatan dengan reseptor, timbul efek yang seharusnya, itulah agonis. Kalau suatu bahan berikatan dengan suatu reseptor, muncul efek yang tidak seharusnya, yang menyebabkan bahan lain itu jadi hilang efeknya atau kurang, itulah antagonis. Ya. Nah, antagonis itu sendiri bisa muncul karena memang tempat kerja betul-betul sama antara suatu bahan, jadi bersaing. Bisa juga reseptornya sama tapi tempat kerjanya beda. Bisa juga reseptornya beda tapi sistem selnya sama. Bisa juga sistem selnya pun udah berbeda sama sekali. Tapi menimbulkan efek yang berlawanan, menghilangkan yang satu dengan yang lain atau menurunkan. Nah, ini penting sekali nantinya untuk masalah interaksi obat. Ya. Jadi tadi misalnya ya ada obat yang dimaksudkan untuk menurunkan tekanan darah. Diberikan juga obat yang lain. Obat ini malah meningkatkan tekanan darah. Jadi efek salah satu jadi hilang atau berkurang. Ya, nah gitu. Tapi ada juga antagonis yang dimanfaatkan. Seperti histamin itu menimbulkan alergi, diusir oleh antihistamin. Sehingga efek alerginya reda, gitu ya. Nah, mangga ada 5 menit. Silahkan, barangkali satu pertanyaan boleh.